Des, melihat P21 atau dilimpahkannya NM ke Jaksaan, lalu gimana framing SOP dan prosedur itu sudah dapat? Jadi kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan atau P21 ya mau dan tidak mau kan tidak lama lagi kan sidang ya. Pasti jaksa juga harus siap-siap dalam hal menyusun dakwaan segala ya dan kesiapan-kesiapan lainnya. Pengadilan akan segera melakukan ya register dan jadwal sidang akan keluar. Itu satu. Itu aja. Jadwal sidang akan keluar. Tapi dalam sisi hukumnya sebagai pelapor ini apa? Karena kan kemarin Humas atau jaksa sendiri sudah bilang bahwa ada barang bukti 3M, mobil dan handphone. Jadi gini, kalau kita mau kembali membedah barang bukti dan lain kan itu urusan nanti. Kan kalau mereka udah nyatakan sejak tanggal 28 kemarin P21 ya kan, maka itu udah terang. Pertanyaan kita, jadi limpahkan dalam hal P21 itu pasal-pasal apa yang diterapkan. Terakhir ini kan kita baca berita bahwa ada tambahan pasal, yaitu pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ya kan. Nah ini pertanyaan ya kan, kan sudah gelar, sudah ditetapkan, sudah dinyatakan buat P21, kok tiba-tiba ada perubahan terkait dengan pasal-pasal ya dalam hal ini diterapkan dalam hal apa untuk Nikita Mirzani. Ini perlu dipertanyaan besar, apakah itu benar atau tidak, kan saya baca dari media-media ya kan gitu. Tapi aku melihat dari situ ada pelaporan itu kan konteks bicaranya kan pemerasan dan menguatkan gaji dari laporan harga gadis dan jadi sampai hari ini saya pertegas pasal yang dituduhkan soal pemerasan yaitu pasal 368 itu ya KUHP itu udah pasti saya nyatakan bahwa itu dipaksakan, itu aja saya katakan itu dipaksakan ya, karena apapun itu kata-kata apa unsur-unsur berkaitan pemerasan adalah adanya ancaman, adanya intimidasi, tekanan ya yang bisa mengakibatkan risiko, kemudian ada paksaan dalam pengambilan uang. Ini kan semua kan tawaran ya kan, bahkan tawar nominal pun ada. Jadi saya rasa bahwa sampai kapanpun ya pasal itu bagi saya ya kalau di pengadilan pasti ditolak. Dan kalau hari ini ada penambahan pasal yang lain, pertanyaan kita kan gimana sudah P21 rubah pasal, itu nggak boleh, itu aja. Rubah pasal atau tambahan pasal baru itu tidak boleh, karena udah digelar, udah diregister, kan udah P21 ya kan, tahap 1 udah jalan, kapan register keluar kok tiba-tiba ada pasal diganti, itu nggak boleh, karena orang ditetapkan jadi tersangka awal dan permulaan yang cukup, minimal tanda bukti cukup, itu hasil gelarnya. Nah itu limpahkan ke jaksa ya kan, jaksa ini bertugas untuk penuntutan, kok tiba-tiba dalam selang perjalanan sudah nyatakan P21 baru ada perubahan pasal dan penambahan pasal. Apakah itu berkaitan dengan ya termasuk ya pasal 55 yang kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa yang paling anehnya ini pasal 55 tidak dipakai, ternyata kan boleh tambahan pasal 55 lagi tuh selain daripada 369. Nah ini pertanyaan nanti kan kalau dalam hal di pengadilan atau di kita diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa nanti sebagai terdakwa, bisa aja eksepsi dikabulkan, bisa aja dia langsung nyatakan bebas. Nah ini harus menjadi peran aktif pengacara untuk membuktikan bahwa dalam hal yang dituduhkan kepada Nikita itu tidak benar, tidak ada pemaksaan gitu. Dan ini bukan bagian daripada perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Itu bagi saya seperti itu. Tapi kalau dilihat ada juga ada TPPU-nya gimana? Jadi gini, TPPU tidak pidana pencucian uang itu bermuara kepada pasal 2. Pasal 2 itu berkaitan dengan pidana asal, pidana pokok nanti. Contoh pidana asal adalah 369 atau 368 dan perasan. Nah itu TPPU-nya dari situ. Bukan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan ini, bukan. Karena salah satu hal yang berkaitan dengan tindak pencucian uang itu caturnya itu pasal itu. Ya, karena ini persoalannya, persoalan TPPU tadi bisa nggak berkaitan dengan hal tersebut dituntut dengan pasal tindak pidana pencucian uang? Bagi saya tidak bisa. Ya, bagi saya tidak bisa. Makanya saya bilang gini, ini hari ini negara Indonesia kembali kepada KUHP yang benar. Khusus penyidik, kemudian jaksa penuntut maupun pengacara. Ya. Ini hari ini semua orang membias bahwa ini kita bisa dapat 15 tahun, 20 tahun, pasar berlapis. Ini bukan pasar berlapis. Kalau kenapa saya bilang bahwa ini bukan pasal berlapis, kita mengacu kepada undang-undang KUHP itu sendiri. Ya, di dalam undang-undang KUHP pasal 63 terkait dengan konsorsium realis atau peraturan perbarengan. Ini kan ada 3 undang-undang peraturan perbarengan. Satu undang-undang ITE, ya, dapat 7B yang mana berubah dengan pasal 45. Kemudian pasal 368 atau sekarang katanya 369. Kemudian yang terakhir adalah pasal junto undang apa tidak pidana pencucian uang. Pertanyaan saya,
apa yang nanti diterapkan oleh hakim ini bukan pasal berlapis. Kalau memang 369 maka nilai ancaman kan 4 tahun. Tapi kalau hakim mempertimbangkan dari pidana khusus ya, dari konstitusionalis tadi, maka hakim akan mengacu pada pasal 45 Undang-Undang ITE. Pidana pokok yang paling besar yaitu kalau pasal 45 ya, pasti kan 7 tahun. Nah, itu yang dipakai nilai ancaman untuk dia. Nah, kalau memang hakim pakainya adalah pasal pidana ya pokok, yaitu pasal pemerasan atau pasal ya, 369 atau 368, maka nilai ancaman cuma 4 tahun. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Pertanyaan saya gini, sampai sekarang saya tidak berubah. Pertanyaannya, apakah tawaran untuk memberikan uang, lalu uang dijemput secara baik tanpa ada urus tekanan pemerasan, kemudian yang lain, apa itu bisa dipidana? Tidak bisa, Pak. Satu subjek dalam arti kata TPPU ini gimana, Pak? Jadi gini, kan kembali kalau TPPU kan saya bilang tadi ya diatur dalam undang-undang TPPU. Salah satunya adalah pidana. Ya, pidana lain yang nilai ancamannya kan di atas sekian tahun, 5 tahun ya. Pertanyaannya, apakah harus dipaksakan pasal itu? Tidak juga seperti itu. Gitu, tidak bisa. Karena apapun itu kita menganut asas praduga tak bersalah. Tetapi juga kita melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi yang bisa mencabut, merampas hak asasi manusia. Ya, itu saya gini ya, saya kupas dulu nih dari sisi KUHP pasal 1. Kalau kita melihat pasal 1 KUHP, apapun aturan yang belum diatur, ya kan, itu tidak bisa menjadi rujukan pidana. Pertanyaan kita gini, kan dia ditetapkan tersangka dengan pasal 368. Tiba-tiba dalam perjalanan berubah. Kalau begitu, bagaimana ceritanya ditetapkan pasal tersangka di 368 dan langsung dirubah? Kalau gitu penegak hukumnya melanggar pasal 1. Gitu, itu aja. Kalau bisa menjelaskan seperti pasal yang dikenakan oleh para penegak hukum, tapi dari sisi dunia seorang pelapor ini apa Bang? Yang nanti memperkuat dia di pengadilan. Jadi gini, kalau soal pelapor dia tidak punya, artinya kalau sampai di pengadilan mungkin dia jadi saksi korban. Kewenangan ini hanya ada dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, JPU. Mereka yang harus membuktikan, ya kan, membuktikan dasar-dasar dakwaan sampai pada tuntutan kebenaran hukum bahwa apa yang mereka dalilkan, tuntut kepada Nikita Mirzani itu memang pembuktian itu harus dibuktikan oleh mereka, gitu. Tapi kalau umpamanya Nikita juga bisa membuktikan bahwa dia tidak diperas, ya itu juga harus diterima. Makanya nanti dieksepsi nanti, gitu. Karena dalam kasus seperti ini kan selain daripada pledoi atau pembelaan, itu eksepsi menentukan seorang yang dituntut dalam hal terdakwa ya, kalau sudah di pengadilan terdakwa. Nah, terdakwa itu pada saat dia diperiksa dia harus membuktikan lewat eksepsi, gitu. Bagi saya susah untuk membuktikan kasus ini karena ada percakapan dengan etikat baik ya. Saya membaca tentang pasal 45, pasal tambahan. Ini pasal karet bagi saya. Jujur aja, ini pasal menjebak. Seakan-akan bahwa ada alat bukti atau barang bukti ya, bukan barang bukti media sosial yang disembunyikan oleh Nikita. Ya kan? Sekarang mau tanya, apakah bisa memanggil ulang percakapan? Ya kan? Ini apa yang dituduhkan soal Nikita nih? Ini kan sudah dibias di mana-mana hasil percakapannya, rekaman teleponnya itu yang viral. Nah, ini penegak hukum jadi jahat. Siapa yang menyebarkan data pribadi orang? Percakapan telepon itu bagian daripada percakapan pribadi, privat, ya kan? Nah, kalau mereka pasal 49 berkaitan dengan mungkin lewat media sosial, ya karena mungkin kita live dan segala macam, ya Anda punya tugas bagaimana membuktikan bukan dengan hasil screenshot, Pak. Saya lihat kan percakapan mereka bilang bahwa kami punya hasil screenshot dalam laporan, ya kan? Itu nggak bisa jadi rujukan. Lalu ahli IT dia harus membuat pendapat hukum sehingga hasil ahlinya dia bisa menentukan bahwa Nikita melanggar undang-undang ITE. Itu. Bahkan dikit dalam pertanyaan saya, Bang. Boleh. Kata WA itu kan pembuktian, Bang. Pembuktian itu kan abang juga tidak bisa menganalisa Ya. apa yang terjadi dalam WA itu, ya kan? Ya. Kan yang menguatkan kata ada unsur kata pemerasan itu kan dalam kata konteks WA. Nah itu abang melihat itu. Jadi gini, makanya saya sampaikan gini ya, di dalam percakapan WhatsApp pribadi ya, WhatsApp pribadi yang mana berkaitan dengan undang-undang ITE itu sendiri ya, undang-undang ITE sendiri, itu persoalan yang berkaitan dengan WhatsApp itu ada bagian percakapan pribadi. Pertanyaan saya gini, dalam percakapan pribadi lewat WhatsApp ya toh, apakah itu boleh dijadikan barang bukti? Boleh bertanya ya, apakah dia boleh saja, boleh, tapi harus saksi ahli yang membuktikan itu, dan pendapat ahli harus membuktikan bahwa percakapan itu adalah bagian dari pelanggaran pidana. Karena itu salah satu instrumen, ya. Jangan sita handphone orang, gitu, ya kan? Jangan sita handphone orang.
rekaman suara dalam percakapan ahli, kemudian percakapan hasil itu dibuktikan. Tapi ada tapinya. Tapi kalau salah satu pihak menyebarkan percakapan WhatsApp, itu dia melanggar undang-undang, melanggar undang-undang perlindungan data, gitu. Karena gini, saya kasih tahu ya, untuk menyita barang bukti, untuk mengambil hal seperti itu harus penetapan ketua pengadilan. Pertanyaan selama ini, waktu barang-barang disita, ada nggak penetapan ketua pengadilan? Kan beritanya nggak akan muat. Saya juga bingung. Oh, itu wajib. Berita acara itu harus wajib. Kalau sita barang orang harus gelar. Kemudian kalau contoh ambil barang saya, handphone saya, harus ada berita acara juga. Iya kan? Keambil sita barang saya, harus berita acara pengambilan dan berita acara penolakan. Kalau saya tolak nggak boleh ambil. Gitu. Karena itu hal privat gitu.